sholatnya sengaja ditinggalkan. Qodhonya tetap wajib. Jadi qodho itu bukan terus dosa yang meninggalkan sholat itu diampuni ya. Jadi qodho itu ya kewajiban untuk tadi yang tertinggal. Masalah tadi yang meninggal itu dosa ya tetap loh. Jadi bukan qodho itu menebus dosa ya tidak. Nah, tapi ini untuk kelas yang lebih tinggi ya. Tapi kalau kelas yang kita ya sepokok kalau suwun sholat itu perilaku seorang hamba yang terbaik di antara yang lain. Jadi kita ini mau ngapain pasti perilaku terbaik pada saat kita sholat. Maka disebut waqtarib wasjud apa? Waqtarib ya. Jadi mendekat kepada Allah itu dengan cara sujud. Kalau sih ada ini bab sholat ini. Ada bus sholat utawi sopan santun apa ya? Sopan santun atau tata cara yang baik ketika orang mau sholat. Faida farota mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira min taharatil hadati wa taharatil khobati fil badani wa tiyati wal makani. Wa min sitratil aurati minas surati ila rukbati fastaqbil al qiblah. Ketika kita ini sudah selesai toharoh itu bersesuci baik ada besar kecil di badan, di pakaian, tempat wasitrul aurati dan sudah memakai pakaian, pokoknya udah siap lah. Jadi ini udah siap semua. Kata Imam Ghazali fastaqbil apa kiblat, kemudian menghadaplah ke kiblat pun. Kita udah wudu udah macam-macam ya. Ko iman muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadammahuma. Jadi berdiri terus telapak kaki ini jangan dirapatkan tapi apa sejengkal kira-kira sejengkal. Terus wa iqra qul a'udzu birabbin nas ila akhirih. Terus kemudian membaca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Makanya kalau ulama-ulama dulu kiai-kiai kita semua kalau mau sholat itu baca dulu apa surat An-Nas. Fungsinya membaca surat An-Nas itu tahassunan biha minasyaitonir rajim, untuk menjaga kita agar tidak digoda oleh setan. Jadi ya pokoknya baca aja. Karena kita kalau pas sholat itu kadang-kadang ya tahu-tahu ingat sesuatu yang tadi lupa, itu berarti kena godaan apa? Setan. Tapi ya kita nggak tahu kok barokahnya apa? Surat An-Nas itu tahu-tahu ya pokoknya ya khusuk gitu aja. Barokahnya surat An-Nas. Karena surat An-Nas itu artinya udah ngeri kan. Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia kan. Terus malikin nas yang mempunyai seluruh manusia, ilahin nas yang menjadi Tuhannya semua manusia. Terus apa? Min syarril waswasil khannas, dari buruknya apa ya waswas. Lah itu terus terusannya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu keburukan itu yuwaswisu itu ya apa itu namanya? Ya, membuat was-was. Fi sudur itu dada, sudurinas, dadar manusia. Jadi kewaswasan atau kewaswasan termasuk kita ingat sesuatu yang lupa, kita ingat perkara-perkara dunia itu disebut was-was ketika sholat. Nah, tapi di situ maknanya yang bisa mewaswasi kita itu termasuk golongan dari minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bisa dari jin dan bisa dari manusia. Jadi setan itu bukan terus setan toh. Makanya kalau puasa kok ada yang makan di warteg itu sebenarnya maksudnya orang ngomong dulu. Maksudnya setan itu bisa bentuk dari kita sendiri atau jin. Jadi yo terus muni setan iki. Jadi setan itu bisa minal jinnati wan nas. Nah, ini malah kita disuruh karena sholat itu termasuk perilaku terbaik kita. Pada saat itu kita akan menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pun nek wis maca surat napa? Anas. Terus ngeten alasannya li anna tafrigo a'wanu 'alal khusyuk. Itu pokoknya bisa menambah kekhusyukan. Pun maca ora ngerti artine wis. Baca surat Anas enggak tahu artinya baca aja. Itu bisa menolong kita sholatnya nanti apa? Khusyuk. Terus wangdur ay ta'ammala. Kita ketika sholat itu disuruh ta'amal. Ta'amal itu angen-angen. Angen-angen itu pikiran kita ya berangan-angan. Baina yadaiman takumu waman tanaja. Yaitu berangan-angan di hadapan kita itu ada zat ya. Dan berangan-angan kita sedang munajat. Zat itu maksudnya Allah ya. Benar-benar Allah itu di hadapan kita ya. Kita sholat itu benar-benar Allah di
di hadapan kita pas. Wa kaifa tunaji wa bimadza tunaji wa adzim fi nafsika qadral munajati. Jadi terus bagaimana cara kita bertunaji itu berbisik. Kita sholat itu kan sedang berbisik. Berbisik itu pripun ya? Yes, pokoknya matur karo Gusti Allah ya. Kita sedang menghadap ke Allah, sedang berbisik. Berbisik itu bicara pelan-pelan, sedang munajat sama Allah. Terus wastah antonajia maulaka biqalbin ghafil. Ketika kita sholat itu, hati kita tanamkan rasa wastah. Wastah itu isin. Isin itu malu-malu kepada Tuhan kita biqalbin ghafil, bahwa hati kita ini apa? Sering melupakan. Jadi kita benar-benar sholat sebenarnya malu banget karena kita ini lupa, seharian itu lupa wis ora mikir apa akhirat gas ya. Jadi kita pas ngadep niku isin banget. Berarti saking isinnya terus serius. Karena kita malu itu kan berarti berusaha untuk serius kan. Karena saya buruk. Karena Allah itu apa? Innahu alimun bida disudur. Allah itu tahu banget apa yang ada di dalam hati kita. Maka kata Allah apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum terus autufu yuhasibukum billah. Jadi detail banget ya, Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya kita bilang orang baik itu kadang-kadang ya belum baik. Misalkan saya itu katanya langganan Pak Musin pulsa, tapi sebenarnya karena pulsanya murah kan, berarti itu sebenarnya kurang ajar. Jadi sebenarnya kita mengatakan baik, tapi sebenarnya ada maksudnya. Nah itu yang tahu hati itu ya Allah, yang tahu hati Allah. Nah, tapi ya kadang-kadang misalkan kita pemilihan kayak tadi, misalkan ada orang pemilihan, terus jago kita ini kalah ya, terus tapi yang menang curang, kita kira-kira kita seneng apa nggak terima? Pasti nggak terima kan? Tapi sebenarnya kita harusnya lebih seneng, karena ada kemungkinan kita bisa diulang lagi kan, karena yang menang curang. Tapi kalau yang menang sah, ya wis gelem ra gelem kan terima, atas nama nafsu. Iya. Kalau pemilihan kok yang menang sah, ya udah nggak bisa berkutik kan kita. Tapi kalau curang, wah ini masih bisa diolah lagi dan pemilihan lagi. Makanya hati itu kadang-kadang bingung, yang pas itu yang mana. Jadi ini ketika menghadap Allah disuruh apa? Untuk rasa malu karena hati kita ini banyak lupa. Terus ngeten. Wasadaro mahsunin lan wasadrin mahsunin lan ati mahsunin kang den kebai ay mamlukin biwaswasi dunia. Kita malu ini bahwa dada kita, hati kita ini penuh dengan perkara apa? Dunia. Au bitafakkurin fi umuril akhirah kal jannah wan nar. Atau hati kita ini pas sholat dipenuhi dengan berangan-angan fi umuril akhirah kal jannah wan nar. Bahkan sholat itu kita mikir misalkan mikir swarga, mikir neraka, mikir tentang panitia maulid, mikir tentang kemaslahatan itu enggak boleh. Jadi harus benar-benar kosong ya. Meskipun perkara akhirat tetap hukumnya bahaya makruhun itu makruh. Meskipun apalagi mikirin dunia, mikirin akhirat saja pas sholat itu hukumnya makruh ya. Jadi pas sholat tadi misalkan Pak RT kemarin kan panitia apa? Maulid ya. Itu pas sholat pasti wah mikir tendanya belum. Nah itu makruh. Padahal mikirin untuk akhirat kan mikir itu kan pahala, tetap makruh hukumnya harus dikosongkan semua. Wa khabaithi syahwati lan apa kuwi awalane syahwat wa'lam, dan kalau syahwat apalagi. Wa'lam fil hali annaka qaimun baina yadayillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa saat itu Anda itu berdiri persis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala maulaka matliun, dan Allah itu matliun ay alimun, benar-benar menyaksikan kamu, kata siapa? Imam Ghazali. Ala sari roti ing atase samare sira. Allah itu benar-benar ketika kita sholat Allahu Akbar ya. Itu benar-benar apa? Di depan kita pas loh Allah itu. Tapi awak dhewe kon berangan-angan bisa enggak Pak kita pas sholat Allahu Akbar persis di depan kita itu Allah itu. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan gini. Wa nadhirun ila qalbika fa innama yataqabbalullahu min sholatika bi qadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika wa fi sholatik. Jadi ketika kita sholat itu benar-benar Allah itu melihat sholat kita dengan kadar kekhusyuan kita,
Terus khudu itu keyakin mantepnya hati kita. Wa tawadu'ika, tawadu itu ngrumongso ino atau merasa rendah diri. Jadi kita sholat hati. Wah ini yang dibahas hati ya, bukan pakaian putih terus mulai gamis pakai teora. Tapi yang dibahas apa? Hati. Nah, tapi kata Nabi juga pakaian yang bagus ya. Terus apalagi Allah itu tidak melihat dohir tapi melihat batin. Tapi Nabi tetap menyuruh kalau menghadap Allah itu tidak pantas sekali kalau kita samakan kita ketika menghadap makhluk ya. Jadi harus dibedakan. Ingatan terus dari Imam Ghazali ingatan kalau kita nggak bisa melihat Allah, kita sholat itu pasti di hadapan kita ada Allah ya. Wa fi sholatika ka'annaka tarahu. Sholatlah ke Allah pada saat sholat itu ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu tidak bisa melihat berangan-angan seakan-akan Allah itu di depan kamu melihat Allah, maka fa innahu yaraka. Ya udah yakin saja bahwa Allah itu benar-benar melihat kita saat sholat. Terus fa illam yahduru qalbuka walam takun jawaruka li kusuri ma'rifatika bijalalikallah bijalalillahi ta'ala faqaddir. Terus ngeten, kalaupun tetap tidak bisa ya, tidak bisa ketika sholat itu tidak bisa meyakini bahwa Allah itu melihat kita. Kita sholat selama ini tanamkan Allah melihat sholat kita kok tetap nggak bisa ya. Selama ini kira-kira sholat kita pokoknya memenuhi kewajiban ya. Yang penting nggak dosa wis ngotok iku guru baru mulai sesuk sholat naik. Sebenarnya sholat harus berangan-angan benar-benar Allah apa melihat. Nek tetap nggak bisa, kata Imam Ghazali ini terakhir nih. Kalau tetap nggak bisa, maka caranya gini. Faqaddir anna rajulan sholihan min wujuhi ahli baitika yang muduru ilaika. Jadi angan-anganlah sholat dilihat oleh orang soleh, maksudnya orang guru atau yang menguji kita sholatnya benar atau tidak. Berangan-angan kita itu sholat sedang dilihat oleh guru. Jadi pada saat kita sholat dilihat oleh guru, pasti kita akan berusaha untuk sholatnya sesuai rukunnya. Pada saat itu maka kita akan disebut yahdur qalbuka wa taskunu jawaruka thumma arji ila nafsika wa qul ya nafsu sau ala tastahina min khaliquka wa maulaka il qaddarta ittala'a abdin dalilun min ibadi alaika wa laisa yabdi. Jadi pada saat itu surat al-wadah lah kesulitan ya Jawa ini. Pokoknya ketika kita berangan-angan nggak bisa Allah itu melihat kita, ya kita berangan-angan sholat kita itu dilihat oleh manusia atau guru atau orang soleh yang lebih pandai dari kita dan dia sedang menguji sholat kita benar atau tidak. Nah pada saat itu akhirnya kan kita berusaha sholatnya bagus. Nah saat itu berarti kita sudah berhasil untuk menuju apa khusyuk. Nah, karena ini yang dibahas khusyuk ya atau hati. Makanya nggak ada pembahasan caranya sholat khusyuk itu misalkan anak ramai di apa disuruh minggir atau orang berisik, nggak ada. Jadi sholat khusyuk itu yang dibenahi yang sholat ya bukan lingkungan nih Pak. Terus tapi nanti kalau anak ramai gimana ya, anak ramai panitia wajib menertibkan gitu. Tapi yang sholat tidak boleh menyalahkan anak ramai, tapi ke anak rame orang tua wajib menertibkan. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kalau ada orang sholat terganggu oleh anak rame, apalagi terganggu oleh pujian, malah merepotkan. Sebenarnya nggak ada sholat itu kalau nggak khusyuk itu yang disalahkan orangnya. Yang sholat, yang di dakwah itu yang sholat, bukan lingkungan ya. Tapi kalau lingkungan ramai itu wajib ditertibkan karena mengganggu orang sholat. Jadi yang sholat nggak boleh menyalahkan yang ramai. Orang sholat itu ingat Allah kok malah ingat ramai. Emang nggak boleh. Ya pokoknya tugasnya masing-masing. Pun niki mawon cekap mugi-mugi barokah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.